Ini dia cara mengenal orang kaya dari watak dan sifatnya berdasarkan cara dia memperlakukan uang. Watak uang ini diambil dari buku Seni Mengubah Nasib karya saya Coach Yudi Chandra dan ada di Gramedia. Watak yang ke-8 akan membuat Anda menarik uang dan rezeki berkelimpahan. Share ya, watak uang Anda itu apa sih? Nah, kita langsung aja nih. Watak pertama adalah si lugu. Si lugu nggak percaya dia bisa menghasilkan uang, nggak yakin akan dirinya sendiri, sering ragu, nggak suka bicara tentang uang, apalagi disuruh memutuskan untuk investasi atau untuk bisnis. Bakalan nggak mau deh, bakal say no. Mending cari aman atau lebih percaya sama orang lain untuk megang uangnya, untuk ngelola uangnya. Biasanya nih, cek aja. Kalau ada orang yang uangnya di tangan pasangan atau di orang tua, bisa jadi dia itu si lugu. Watak kedua adalah si korban. Korban paling benci ngomong uang, benci ngomong investasi. Bisa mendadak boom meledak. Bisa jadi karena pernah kemakan orang, pernah kena investasi bodong, atau jangan-jangan ditipu teman baiknya. Firasatnya selalu jelek, terutama tentang investasi ya. Negatif aja gitu. Tapi si korban juga selalu nyalahin orang akan keadaan ekonomi dia. Bukan orang doang loh, dunia, pemerintah, bahkan Tuhan juga bisa disalahin. Kalau Anda punya temen yang pahit atau sensi pas kita ngomongin uang, apalagi mendadak boom meledak, bisa jadi dia adalah si korban. Watak ketiga itu si pahlawan. Pahlawan itu doyan sama yang namanya uang, rajin dia, kerja keras, belum tentu kaya raya, tapi bakal ngejar dan biasanya berkecukupan. Kata pepatah, ada gula ada semut. Nah, berlaku dengan ada uang, ada si pahlawan. Mau pagi, siang, malam, minggu, hari libur, pahlawan ready, siap tempur. Pahlawan jarang ngandalin orang lain, bahkan seringkali dia yang diandalin oleh orang lain. Ayo, kenal dong orang yang punya watak keuangan pahlawan. Watak keempat itu si martir. Martir ini agak lucu wataknya sama uang. Dia ini orang baik, bahkan kadang kebaikan, terutama sama orang lain. Punya uang, baru gajian, bisa aja untuk minjemin orang lain. Kata saktinya, ya kita kan lebih beruntung dari dia, jadi nggak apa-apa lah kita bantu. Sayangnya tabungannya nggak pernah terisi karena hidupnya untuk orang lain. Dapat bonus pun nggak lama pasti cus, zong, habis. Ada aja saudara atau teman dari jauh yang minta bantuan. Martir juga sering kali sedih. Sedih karena orang yang dibantu cuman inget dia pas ada uangnya aja. Martir juga seringkali nggak disukai oleh orang terdekatnya karena dia lebih peduli sama orang lain. Ayo, kalau ada yang kenal dengan si martir, komen ya. Watak kelima itu si bodoh. Si bodoh ini asik kalau ngomongin uang. Hidupnya positif aja. Kayaknya gampang banget uang itu. Nggak pernah mikirin uang. Nggak takut masa depan, dia enjoy aja. Party, makan-makan, mabok, judi, ya bisa gitu. Tabungan, ya nggak ada lah, zong. Yang penting apa? Keren. Yang penting happy. You only live once, YOLO. Nah gitu motonya. Hari ini, besok ya urusan besok. Idenya banyak, dan kalau ngomong sama dia tentang uang, kayaknya banyak prospek yang pasti cuan, dan dia yakin banget sampai kadang bingung dia itu sebenarnya ngapain. Watak keenam itu si diktator. Nah ini dia watak yang banyak dibenci di negeri Konoha. Diktator itu pelit. Anda lemes, Anda rugi, Anda miskin, dia baru puas. Diktator maunya apa? Menang sendiri. Pas nawar, gak ngotak. Yang pasti Anda kalah, dia baru senang. Manipulatif juga. Dia pakai uang buat kontrol Anda. Dan kalau bekerja dengan dia, Anda bakal ditaker, dibuat pas aja. Jadi tetap bergantung sama dia. Ketika Anda gak berguna, ya dibuang lah Anda. Gak peduli Anda teman atau saudara ya. Karena Tuhannya ya uang. Diktator walau kaya, penuh ketakutan. Takut miskin, takut mati, takut dimakan temen, takut dirugiin karyawan, bahkan takut anaknya mandiri terus ninggalin dia. Ya kayak gitulah hidupnya. Ayo, ada yang kenal diktator nggak? Ceritain dong kalau punya kisah pahit. Watak ketujuh itu si seniman. Seniman itu idealis tentang uang. Dia nggak suka kalau dibilang butuh uang, apalagi kalau sampai dibilang kamu hidup demi uang. Nggak suka deh dia. Dia merasa lebih tinggi dari uang. Kalau Anda lihat, dia itu sering dapat kesempatan untuk dapat uang gede. Tapi ya nggak mau aja. Karena dia nggak mau dianggap sebagai budak uang. Apapun alasannya. Kerja juga angin-anginan. Tergantung mood. Nggak bisa dipaksa. Kadang buat gemes. Terutama buat pasangan atau orang tuanya. Ini orang pinter kok kayak gini ya. Nah kayak gitu tuh. Kebetulan saya kadang dapat curhatan yang seperti itu. Nah, intinya seniman ini berpotensi, tapi pemikirannya unik. Kayak perlu ngebuktiin diri dia itu lebih tinggi dari uang. Ayo, siapa yang kenal dan gemes sama seniman?
teman-teman? Please komen di sini. Watak ke-8 itu si penyihir. Nah ini yang menarik. Dia itu bisa menarik uang dan rezeki yang kelimpahan. Penyihir itu tahu sifat uang, paham bagaimana mengendalikan uang. Dia mengerti bahwa hidup itu harus bisa menerima dan juga bisa memberi, seimbang, balance. Mengerti bahwa apa yang ditabur yang akan dituai. Penyihir juga kreatif. Dia bisa menemukan cara-cara baru untuk menarik uang, bisa beradaptasi, dan yang paling penting penyihir itu sadar akan watak keuangannya, sadar akan watak keuangan orang di sekitarnya, dan sadar akan watak dan sifat uang, dan juga bisa mengontrolnya. Bisa menjadi master dari uang, bukan menjadi budak dari uang. Banyak penyihir di luar sana tidak terlihat seperti Crazy Rich, mengubah kekayaan, bahkan terlihat sederhana, tapi memiliki hidup yang berkelimpahan. Ayo komen buat Anda yang mengenal si penyihir. Dan juga komen apa sih sebenarnya watak keuangan Anda. Buat Anda yang merasa ini bermanfaat buat orang sekitar Anda, monggo di-share. Atau kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Mau tahu lebih banyak dan gimana ngatasinya, bisa order buku Seni Mengubah Nasib karya saya di gramedia.com. Ubah nasib? Yes, pasti bisa.